Randy Orton ingin rebut gelar Cody Rhodes di WrestleMania. Logan Paul versus Bad Bunny bakal jadi pertandingan terbesar WWE. Dari The Hardy Boys sampai ke Jelly Roll playable di WWE 2K26. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Randy Orton ingin rebut gelar Cody Rhodes di WrestleMania. Setelah menang di Men's Elimination Chamber, Randy Orton sekarang punya peluang emas buat dapetin gelar juara dunia ke-15 dia di WrestleMania 42. Mengingat umur dan karirnya yang udah nggak muda lagi, momen ini benar-benar jadi pertaruhan hidup dan mati buat si The Viper. Pas lagi ngobrol di interview, Orton cerita belak-belakan soal targetnya pengen ngerasain lagi pegang sabuk juara dunia di usianya yang bentar lagi injak 46 tahun. Aku rasa sekarang aku sama Triple H masih seri di angka 14 gelar. Terus ada John Cena yang baru aja pensiun dengan rekor 17 kali juara dunia. Dan Ric Flair di angka 16. Aku pengen banget dapat satu lagi, minimal satu deh, kata Orton. Dia juga nambahin kalau pencapaian ini bakal berarti banget buat hidupnya. Ini bakal jadi segalanya buat aku. Aku udah di dunia ini selama 26 tahun. Itu lebih dari separuh umurku loh. Aku ini pegulat generasi ketiga. Ada foto ayah sama kakekku lagi tanding bareng tahun 70-an di belakang sana. Ini hidupku. Jadi bisa jadi juara dunia lagi itu bener-bener impian banget. Kayak yang Orton bilang tadi, sekarang dia masih nempel ketat sama Triple H di posisi ketiga pemilik gelar juara dunia terbanyak dalam sejarah WWE. Masing-masing punya 14 gelar. Kalau Orton berhasil rebut Undisputed WWE Championship di The Show of Shows, dia otomatis bakal naik ke peringkat 3 sendirian dengan 15 gelar. Tinggal satu langkah lagi buat nyamain rekor sang legenda Ric Flair yang punya 16 gelar. Apalagi tahun lalu, sahabat sekaligus rival abadi Orton, John Cena, baru aja mecahin rekor itu setelah ngalahin Cody Rhodes di WrestleMania 41. Kalau kita ingat-ingat lagi, terakhir kali Orton pegang gelar juara dunia itu bulan Oktober tahun 2020, pas dia ngalahin Drew McIntyre di dalam kandang Hell in a Cell. Tapi sayangnya, The Scottish Warrior langsung ngerebut balik sabuk itu cuma 3 minggu kemudian di acara Raw. Menurut kalian, apakah Randy Orton perlu rebut gelar Cody Rhodes di WrestleMania? Komen di bawah. Logan Paul versus Bad Bunny bakal jadi pertandingan terbesar WWE. Musisi pemenang Grammy, Bad Bunny emang benar-benar bikin geger dunia gulat pas dia mulai terjun tahun 2021. Bahkan Logan Paul pun akuin kalau dia kagum banget sama Bad Bunny. Logan malah ngerasa agak kesel karena si Bunny ini bisa adaptasi jadi pegulat dengan gampang banget. Kalau Bad Bunny lawan Logan Paul kejadian, aku yakin banget itu bakal jadi pertandingan gulat paling gede sepanjang masa, kata Logan pas lagi di interview. Menurut dia, match ini bakal nembus batas WWE dan narik perhatian orang-orang yang biasanya nggak nonton gulat. Katanya ini kesempatan buat narik penonton dari seluruh dunia dalam satu ring. Logan terus-terusan muji skill gulatnya Bad Bunny, tapi dia tetap sombong dikit dengan bilang kalau dia bukan lawan yang gampang buat dikalahin. Tapi ya, Logan juga negasin kalau dia nggak lagi ngumumin pertandingan resmi, cuma sekedar bilang kalau dia siap aja. Masalahnya, dia itu sibuk banget. Aku nggak tahu jadwal dia gimana, jelas Logan. Dia bahkan cerita pas di red carpet ditanyain soal halftime show Super Bowl, dia malah nggak inget kapan terakhir kali dia ngerasa semangat nungguin acara musik kayak gitu. Intinya, kalau emang beneran tanding nanti, Logan pede banget bisa ngebantai Bad Bunny. Sejauh ini, Bad Bunny udah tanding 3 kali sejak debutnya di WrestleMania 37. Walaupun udah lama nggak naik ring lagi, fans jelas banget masih nungguin dia balik. Menurut kalian, apakah kalian ingin melihat Bad Bunny versus Logan Paul? Komen di bawah. Dari The Hardy Boys sampai ke Jelly Roll playable di WWE 2K26. Game WWE 2K26 sebentar lagi bakal rilis resmi tanggal 14 Maret 2026. Nah, pas banyak orang lagi asik mainin versi early access-nya, WWE baru aja ngumumin beberapa nama pegulat yang bakal jadi DLC musiman. Tadinya fans sempat sedih karena nggak ada nama Matt atau Jeff Hardy di game ini, apalagi mereka kan dikontrak TNA dan sempat muncul di NXT tahun lalu. Tapi tenang, dua legendaris ini resmi bakal balik lagi ke seri game 2K.
Menurut akun resmi WWE Games di X, The Hardy Boys udah dikonfirmasi bakal masuk di Ringside Pass Season 4 barengan sama Jelly Roll dan Lady Shani. Rencananya mereka bakal rilis antara bulan Juli sampai September tahun ini. FYI aja nih, Jeff Hardy udah absen dari game WWE 2K sejak seri 2K22. Sedangkan Matt malah udah nggak muncul sejak 2K20. Lama banget kan? Sebelum pengumuman The Hardys, mantan juara WWE Divas, Kelly Kelly juga udah diumumin bakal jadi DLC buat Ringside Pass Season 2 bareng X, Smash sama Crush dari tim Demolition yang bakal rilis antara bulan April sampai Juni. Terus, Tori Wilson juga bakal masuk di Ringside Pass Season 3 bareng Matt Cardona, La Parka, dan Brian Pillman. Ini bakal jadi kemunculan pertama Tori di game WWE sejak zaman SmackDown vs Raw tahun 2008. Legend abis. Pegulat lama lainnya yang bakal balik lagi ada Brie Bella, Bam Bam Bigelow, Earthquake, dan Typhoon. Terus ada juga debut dari bintang AAA kayak Octagon Junior sama Princess Tibetana. Sampai berita ini dibuat, tinggal sisa 2 slot lagi buat ngelengkapin daftar pegulat DLC Ringside Pass. 1 slot di season 4 dan 1 lagi di season 5. Menurut kalian, siapa nih yang perlu ada di WWE 2K26 juga? Komen di bawah. Fakta masalah Rhea Ripley dan Jade Cargill di media sosial. Banyak fans yang lagi nebak-nebak, apakah perang mulut antara juara WWE Jade Cargill sama lawannya di WrestleMania 2 Rhea Ripley itu cuma bagian dari cerita atau emang mereka beneran berantem? Nah, ada laporan baru nih soal apa yang dipikirin orang-orang di internal WWE. Beberapa pegulat di sana yakin banget kalau postingan mereka di X itu bukan settingan. Tapi tenang aja, kabarnya sih mereka berdua tetap bakal profesional pas nanti tanding bareng. Mereka dijadwalin duel buat rebutan sabuk WWE Women's Championship di weekend WrestleMania nanti setelah Rhea menang di Elimination Chamber. Laporan sebelumnya bilang kalau hubungan mereka mulai retak pas Jade nyebut-nyebut soal Rhea yang ngabisin waktu berjam-jam ngobrol sama tim kreatif. Rhea sempat posting di Instagram Story terus dihapus yang isinya dia beneran marah. Gak lagi main-main, tulis Rhea. Bukan teman, belajar kerja yang benar, dan jangan pernah bohong buat jatuhin karakter asli seseorang dengan cara ngerusak dini keempat. Drama ini makin ramai karena pegulat lain kayak Chelsea Green, Piper Niven, sampai Nia Jax ikut nimbrung. Chelsea awalnya kasih komentar soal Rhea yang bakal main di WrestleMania 7 kali berturut-turut demi gelar. Karena Chelsea sama Piper belain Rhea, Jade jadi makin panas. Ditambah lagi Nia Jax yang ikutan nge-repost komennya Chelsea. Makin ribet deh urusannya. Menurut kalian, apakah Jade Cargill emang gak akrab sama bintang lain di belakang panggung? Komen di bawah. Update cedera parah Chelsea Green. Meskipun pergelangan kakinya patah dari awal Februari kemarin, Chelsea Green tetap eksis di SmackDown. Malah kayaknya dia lagi mulai panas nih urusannya sama Tiffany Stratton. Baru-baru ini Chelsea mampir ke podcast The Ghost of Hollywood buat ngobrolin semua hal tentang WWE pasca Elimination Chamber. Sekalian kasih update soal cederanya. Mantan juara Women's United States ini bilang kalau minggu-minggu setelah acara gede di Chicago itu bener-bener kayak puting beliung buat dia. Minggu ini aku cuma tidur sekitar 4 jam, mantep kan? Kita mah tetap gas terus. Canda Chelsea. Kakiku ya lihat aja, emang patah. Tulang pergelangan kaki bagian dalamnya retak sama pecah dikit. Jadi ya emang beneran patah. Banyak sih yang nanyain itu beneran apa enggak, tapi untungnya aku udah bisa napak dikit-dikit. Jadi aku ngerasa proses penyembuhannya udah di jalur yang bener buat balik tanding lagi, ya kan? Tapi sayangnya Chelsea nggak mau komentar soal gimana status dia buat WrestleMania 2 di Las Vegas bulan depan. Dia kena cedera itu, yang awalnya dikira cuma kesleo biasa, pas lagi tanding kualifikasi Elimination Chamber lawan Tiffany Stratton sama Les Legend. Semenjak cedera, Chelsea muncul di TV pakai kursi roda sama sepatu pelindung buat nemenin member Secret Service-nya Alba Fire kering. Menurut kalian, apakah kalian suka sama karakter Chelsea Green? Komen di bawah. Damian Priest dan R-Truth jadi tim yang keren di SmackDown. Tag team baru, Damian Priest dan R-Truth resmi jadi penantang nomor 1 buat gelar tag team WWE. Mereka berhasil menang di pertandingan tag team turmoil yang benar-benar kacau, ngalahin tim-tim sangar kayak Motor City Machine Guns, Fraxium, The Wyatt Six sampai Los Garza. Awalnya MCMG sama Fraxium yang buka pertandingan, jujur mainnya keren banget dan harusnya bisa jadi match of the night kalau nggak ada kejadian aneh di akhir.
Jadi Sabin kena pin sama Axiom gara-gara Sally telat naruh kakinya di tali buat bantu temennya itu di depan Frazer. Gara-gara telat dikit, wasit keburu ngitung sampai 3 dan akhirnya The Guns harus pulang duluan. Terus masuk Los Garza yang langsung nendang Fraxium keluar. Habis itu giliran Dexter Lumis dan Joe Gacy yang masuk. Tapi sayang fokus Wyatt Six pecah gara-gara digangguin sama Tongaloa dan Tama Tonga. Alhasil Berto bisa ngepin Lumis. Nah terakhir baru deh R-Truth sama Damian Priest masuk. Pas R-Truth masuk, dia langsung gaspol pakai shoulder tackle berkali-kali sama Five Knuckle Shuffle ke Berto. Puncaknya, Priest keluarin Shot of Heaven ke Berto dan di saat yang barengan, Truth sukses kasih EE ke Garza buat ambil kemenangan. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan tim random Damian Priest dan R-Truth? Komen di bawah. Jordynne Grace cedera sebelum SmackDown kemarin. Mantan juara TNA Knockouts, Jordynne Grace kabarnya kena cedera pas lagi syuting WWE Main Event sebelum SmackDown kemarin. Lewat media sosialnya, kayaknya dia sendiri udah ngasih kode kalau dia emang lagi nggak oke. Sempat viral video di medsos yang nunjukin Jordynne lagi terkapar di ring pas lawan Alba Fire sebelum acara mulai. Terus, Jordynne seolah makin ngejelasin kalau ada yang salah pas dia posting foto di X bareng Chelsea Green yang juga lagi cedera. Di foto itu, Jordynne duduk di kursi roda yang biasa dipakai Chelsea. Jordynne kelihatan lemes sambil pegang kepala, sementara Chelsea nunjuk ke arah dia. Caption fotonya singkat tapi ngena. Ya setidaknya udah ada kursi roda yang nungguin. Sampai sekarang, pihak WWE belum ngasih konfirmasi resmi soal seberapa parah cederanya. Jordynne juga nggak cerita detail lebih lanjut selain posting foto itu. Menurut kalian, apakah Jordynne Grace perlu menuju ke divisi top SmackDown? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were